Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, amin. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan. Yang pertama ada Isti Faiyatul Awaliyah, kemudian Dwi Septianingsi, kemudian Farah Rizky Amalia, kemudian ada Triyono, dan yang terakhir ada Citra Nurlaila Putri. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai pajak penghasilan, yaitu pada pasal 24, 25, dan 26. Oke, tanpa menunggu lama-lama, yuk kita simak video yang berikut ini. PPh pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24, dasar hukumnya ada dua. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah beberapa kali diubah, yakni terakhir kali menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dasar hukum yang kedua, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh. Ketentuan pasal 24 ayat 3 dan ayat 6 diubah menjadi pasal 24 Undang-Undang PPh. Pengertian PPh pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 adalah salah satu jenis pelunasan PPh dalam tahun berjalan yang merupakan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh WP dalam negeri. Boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPh dalam tahun pajak yang sama. PPh pasal 24 ayat 1 menyatakan bahwa pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. Ayat 2, besarnya kredit pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan undang-undang tersebut. Selanjutnya ada ayat 3 dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan. Nah, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut. Yang pertama ada penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukannya saham dan sekuritas tersebut. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak adalah negara harta tempat tersebut terletak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat atau kedudukannya atau berkedudukan atau berada di negara tersebut. Yang kelima, penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usahanya atau menjalankan kegiatannya. Yang keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah bertempat duduk di lokasi penambangan itu berada. Yang kedelapan, keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta berada. Dan yang kesembilan, keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.
penentuan sumber penghasilan selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menggunakan prinsip yang sama dengan prinsip yang dimaksud pada ayat 3 tersebut. Apabila pajak atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan ternyata kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut undang-undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian saat pajak itu dilakukan. Ketentuan mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Materi selanjutnya yaitu ada perhitungan pajak penghasilan menurut pasal 24. Ada contoh, katakanlah PT ABC pada tahun 2017 memperoleh pendapatan neto di dalam negeri sebesar 25 miliar dan dari luar negeri sebesar 10 miliar. Asumsi pajak di luar negeri sebesar 20%. Total penghasilan yang tercatat adalah sebesar 35 miliar, yakni pendapatan neto di dalam negeri dijumlah dengan pendapatan dari luar negeri. Untuk total PPh yang terutang adalah 25% dari 35 miliar tersebut. Dan hasilnya adalah 8 miliar 750 juta rupiah. Selanjutnya PPh maksimum yang dapat dikreditkan. PPh maksimum yang dapat dikreditkan bisa dihitung dengan cara penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan dikali dengan total PPh terutang. Jadi penghasilan luar negeri sebesar 10 miliar dibagi dengan total penghasilan yaitu 35 miliar dikali dengan total PPh terutang yaitu 8 miliar 750 ribu rupiah. 8 miliar 750 juta. Totalnya 2 miliar 500 juta. Jadi PPh terutang yang sudah dibayarkan di luar negeri adalah sebesar 2 miliar 500 juta rupiah. Nah, nominal ini yang pada akhirnya digunakan sebagai pengurangan pajak di dalam negeri nantinya. Materi yang selanjutnya yaitu ada masalah penghitungan PPh. Masalah perhitungan PPh ini mencakup 3 hal. Yang pertama ada penggabungan penghasilan. Yang kedua, cara melaksanakan kredit pajak luar negeri. Yang ketiga, batas maksimum kredit pajak. Materi selanjutnya yaitu mengenai pajak penghasilan pasal 25. Dasar hukum dari PPh pasal 25 ini yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh. Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dalam uraian selanjutnya digunakan singkatan Undang-Undang PPh. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 36 ini tentang perubahan keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh dinyatakan ketentuan pasal 25 ayat 1, ayat 2, ayat 4, ayat 6 dan ayat 7 dan ayat 8 diubah. Ayat 9 dihapus serta di antara ayat 8 dan ayat 9 dipisahkan satu ayat, yakni ayat 8a. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian dari pasal 25 atau PPh pasal 25 ini. PPh pasal 25 merupakan salah satu jenis pelunasan PPh dalam tahun pajak berjalan yang pembayarannya oleh wajib pajak sendiri yang dilakukan setiap bulan atau masa lain yang merupakan angsuran PPh dalam tahun berjalan yang boleh dikreditkan terhadap PPh yang bersangkutan kecuali pembayaran PPh yang bersifat final.
Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayarkan sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan yang pertama itu pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, yaitu sesuai tarif pasal 17 ayat 1 bagi pemilik NPWP dan tambahan 20% bagi yang tidak memiliki NPWP. 15% berdasarkan dividen, bunga, royalti, dan hadiah, serta 2% berdasarkan sewa dan penghasilan lain, serta imbalan jasa. Serta pajak penghasilan yang dipungut sesuai pasal 22, yaitu pungutan 100% bagi yang tidak memiliki NPWP. Yang kedua, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sesuai pasal 24 lalu dibagi 12 atau total hutang dalam pajak masa berlaku. Selanjutnya ada contoh perhitungan pajak penghasilan sesuai pasal 25. Jumlahnya itu sesuai dengan PPh tertuang berdasarkan SPP TPH tahun 2009 dikurangi. Yang pertama ada PPh yang dipotong pemberi pajak yaitu 50 juta, kemudian PPh yang dipungut oleh pihak lain itu sebesar 15 juta, kemudian PPh yang dipotong oleh pihak lain itu 10 juta, dan kredit PPh luar negeri sebesar 2.500.000. Kemudian selanjutnya jumlah kredit pajak sebesar 35 juta. Selisih dari tersebut itu ya perhatikan 50 juta dikurangi 35 juta nih, hasilnya jadi 15 juta. Nah, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri ya dari setiap bulan itu untuk tahun 2010 adalah sebesar 15 juta dibagi 12 bulan tuh, jadi kan 1.250.000 itu untuk per bulannya. Kalau 15 jutanya itu berarti untuk waktu 1 tahun, sedangkan untuk per bulannya angsurannya itu 1.250.000. Materi selanjutnya yaitu mengenai masalah perhitungan PPh. Nah, tentunya ada beberapa masalah ya dalam perhitungan PPh. Nah, di sini ada 4. Yang pertama yaitu angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Kedua yaitu apabila diterbitkan SKP untuk 2 tahun sebelum tahun SPT. Kemudian yang ketiga, apabila dalam tahun berjalan diterbitkan SKP untuk 2 tahun sebelumnya. Kemudian angsuran PPh pasal 25 jika SPT tahunan lebih bayar sebelum ada keputusan Ditjen Pajak. PPh pasal 26, dasar hukum. Dasar hukum pajak penghasilan pasal 26 ada 2. Yang pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh sebagaimana telah beberapa kali diubah, yaitu terakhir kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dalam uraian selanjutnya digunakan singkatan UU PPh. Yang kedua, berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tersebut tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PPh, ketentuan pasal 26 ayat 1 diubah dan ditambah 2 huruf, yakni huruf G dan huruf H. Ayat 2 sampai dengan ayat 5 diubah, diantaranya ayat 1 dan ayat 2 disisipkan 1 ayat, yakni ayat 1a, serta di antara ayat 2 dan ayat 3 disisipkan 1 ayat, yakni ayat 2a.
Pengertian PPh pasal 26. Ketentuan pasal 26 Undang-Undang mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atas perolehan wajib pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan. Poinnya ada 3. Yang pertama, wajib pajak PPh pasal 26, wajib pajak luar negeri, yakni orang pribadi maupun badan, selain bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan. Poin kedua, objek pajak penghasilan pasal 2. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 26 seperti dividen, penghasilan penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri, serta penjualan atau pengalihan saham perusahaan. Poin ketiga, tarif pajak dan penerapannya. Besarnya tarif pajak pasal 26 dibedakan atas kelompok objek PPh pasal 26. Selanjutnya itu mengenai perhitungan PPh pada pasal 26. Kali ini ada contohnya ya, contoh dari perhitungan PPh pasal 26 ini, yaitu misal nih ada seorang yang bernama Mike gitu. Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira Konsult. Nah, Mike ini bertempat tinggal kurang dari 183 hari. Max sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Dalam bulan April 2022, Max memperoleh gaji sebesar 5.000 US dollar, yaitu dalam kurun sebulan gitu ya. Sedangkan kurs yang berlaku adalah 11.500 per USD. Jadi perhitungan PPh-nya berdasarkan pasal 26, yaitu penghasilan bruto berupa gaji sebulan nih 5.000 US dollar gitu ya, dikali 11.500, jadinya 57.500.000. Ini berdasarkan yang telah dikonversi gitu ya, dari dolar ke rupiah. Kemudian dari hal tersebut kita terapkan tarifnya nih. Pajaknya kan besarnya 20%, dikalikan 57.500. Ini total dari pendapatan dari Mike itu sendiri. Jadinya ketemu nih hasilnya 11.500. Jadi pajak yang wajib dikeluarkan oleh Mike yaitu sebesar 11.500.000 rupiah. Nah, ini berdasarkan PPh pasal 26 atas gaji Mike bulan April 2022, yaitu tadi sebesar 11.500.000 rupiah. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai masalah perhitungan PPh pada pasal 26. Itu ada 2, yaitu pemotongan kemudian pemotongan. Baik, untuk pembahasan materi pada kesempatan kali ini kami rasa cukup sampai di sini dulu ya. Kita akan lanjut di materi-materi berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton dan menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.